Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lukidiah Nugrahaning Pramesti dengan NIM D5230078. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil proposal metode penelitian saya yang saya buat dengan judul Perancangan dan Pembuatan Prototipe Sedimentasi dengan menggunakan lamella clarifer. Untuk dosen pembimbing sendiri itu ada Bu Tini Vitasari, STMSc PhD, Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, untuk latar belakang dari metode penelitian saya yang akan saya buat, yaitu ada air bersih merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan dan industri. Air limbah umumnya mengandung padatan tersuspensi yang menyebabkan kekeruhan. Lalu ada sedimentasi konversial membutuhkan area luas dan waktu pengendapan yang lama. Terus lamella clarifer menggunakan plat miring untuk memperbesar luas pengendapan. Terus ada teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi pemisahan padatan dan cairan. Dan yang terakhir, oleh karena itu perlu dilakukan perancangan dan pembuatan prototipe lamella clarifer untuk mengetahui kinerja dalam pengolahan limbah cair batik. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari metode penelitian yang saya buat ini meliputi 3 poin. Yang pertama, ada bagaimana pengaruh waktu tinggal sedimentasi terhadap TSS dan TDS, dan yang kedua, ada bagaimana pengaruh jarak antar plat lamella terhadap kapasitas pengendapan. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh debit aliran masuk terhadap kinerja alat lamella clarifer sendiri. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang saya akan buat ini juga ada meliputi 3 poin. Yang pertama, mengetahui pengaruh waktu tinggal terhadap TSS dan TDS. Yang kedua, ada menganalisis pengaruh jarak antar plat terhadap kualitas air sedimentasi. Dan yang ketiga, ada mengevaluasi pengaruh debit aliran terhadap kinerja lamella clarifer sendiri. Lanjut, untuk manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian yang sudah saya buat, untuk manfaat sendiri itu penelitian ini tentang perencanaan dan pembuatan prototipe sedimentasi menggunakan lamella clarifer diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi pengolahan limbah cair. Nah, untuk metode penelitian sendiri, metode pen saya sendiri itu limbah cairnya itu limbah cair batik lawean. Nah, nanti saya akan mengambil sampel dari sana. Lanjut, dari sisi akademis, penelitian ini dapat menambah wawasan serta menjadi sumber referensi mengenai penerapan lamella clarifer dalam proses sedimentasi. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan prototipe yang efektif dalam meningkatkan proses pengendapan padatan tersuspensi, mengoptimalkan penggunaan ruang, serta meningkatkan efisiensi pengolahan limbah cair. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan teknologi sedimentasi yang lebih baik dan aplikatif pada skala yang lebih besar di masa mendatang. Nah, untuk desain lamella sendiri, kira-kira untuk desain lamella yang akan saya buat itu seperti ini. Nah, itu udah saya tulisin tulisannya. Itu nanti persegi panjang dengan plat-plat miring itu sejumlah 8 buah. 8 buah plat-plat miring. Nah, itu yang pertama ada pipa outlet, ada pipa inlet. Pipa inlet itu ada di sebelah kanan. Terus yang pipa outlet ada di sebelah kiri, ada vertical diffuser panel, lalu ada plat lamella, ada zona lumpur, ada orifice tube, ada bak clarifer serta multi hop diffuser plat. Nah, kira-kira
Alat yang saya buat prototipe lamina clariver sendiri itu akan seperti ini bentuknya nanti kalau sudah jadi. Untuk desain lamela sendiri sudah, lanjut ada variabel penelitian. Variabel penelitian sendiri itu meliputi 3 variabel. Ada variabel bebas, variabel terikat, serta variabel kontrol. Untuk variabel bebas sendiri itu meliputi 3 poin. Yang pertama ada debit aliran, yang kedua ada waktu tinggal, dan yang terakhir ada jarak antar plat. Dan selanjutnya ada variabel terikat. Variabel terikat sendiri itu juga meliputi 3 poin. Yang pertama ada TSS, yang kedua ada TDS, dan yang ketiga ada laju pengendapan. Nah, terus untuk variabel kontrol sendiri juga meliputi 3 poin. Yang pertama ada dimensi bak alat lamela clariver, yang kedua ada volume reaktor, dan yang ketiga ada jenis limbah. Selanjutnya alat dan bahan. Untuk alat dan bahan sendiri, yang pertama alat yang pertama dan yang paling penting itu adalah lamela clariver sendiri yang telah saya buat. Yang kedua ada pompa air, yang ketiga ada flow meter, yang keempat ada stopwatch, yang kelima ada TSS meter, yang keenam ada bak penampung, dan yang terakhir ada neraca analitik. Untuk bahan sendiri itu cukup 2 saja, hanya limbah cair batik dari Kampung Batik Laweyan Solo dan Aquades. Baik, untuk selanjutnya ada tahapan penelitian. Untuk tahapan penelitian sendiri itu ada 7 tahap. Betul, 7 tahap. Yang pertama persiapan alat dan bahan. Lalu yang kedua ada pengambilan sampel limbah batik dari Kampung Batik Laweyan Solo. Yang ketiga ada pengujian debit aliran. Yang keempat ada pengaruh jarak plat. Yang kelima ada proses sedimentasi. Yang keenam ada pengujian TSS dan TDS. Dan yang terakhir ada analisis data. Betul. Selanjutnya ada luaran yang ditargetkan. Untuk luaran yang ditargetkan itu meliputi 6 poin. Yang pertama, prototipe lamela clariver berfungsi secara baik. Betul. Yang kedua ada penurunan nilai TSS. Yang ketiga ada penurunan nilai TDS. Yang keempat ada waktu tinggal optimum. Yang kelima ada jarak plat optimum. Dan yang terakhir ada debit operasi optimum. Baik, selanjutnya untuk jadwal penelitian saya sendiri itu saya targetkan 4 bulan. Ya, betul, 4 bulan. Nah, untuk yang pertama, melakukan observasi awal serta mengidentifikasi permasalahan penelitian itu ada di bulan pertama. Bulan pertama full untuk melakukan observasi awal. Selanjutnya, untuk menyusun rancangan prototipe lamela clariver itu bulan ke-1 minggu ke-4 sampai bulan ke-2 minggu pertama. Betul. Lanjut untuk membuat prototipe lamela clariver berdasarkan rancangan yang telah ditetapkan itu bulan kedua sampai bulan ketiga minggu pertama. Selanjutnya ada melakukan pengujian terhadap prototipe lamela clariver itu ada di bulan ketiga. Nah, sudah bulan 3 kita menguji tadi TSS dan TDS tadi. Selanjutnya mengolah data dan menganalisis hasil penelitian itu ada di bulan ketiga minggu ketiga sampai bulan keempat minggu pertama. Dan yang terakhir menyusun hasil penelitian serta membuat kesimpulan akhir saya targetkan 1 bulan di bulan terakhir bulan keempat sendiri. Nah, selanjutnya kesimpulan dari metode penelitian tadi yang saya buat dan saya presentasikan tadi, penelitian ini dilakukan untuk merancang membuat prototipe sedimentasi menggunakan lamela clariver sebagai alternatif teknologi pengolahan limbah cair yang lebih efisien dibandingkan sedimentasi konvensional.
Dengan memanfaatkan plat-plat miring, lamella clarifer mampu meningkatkan luas area pengendapan sehingga proses pemisahan padatan tersuspensi dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Melalui variasi debit aliran, waktu tinggal, dan jarak antar plat. Penelitian ini diharapkan dapat menentukan kondisi operasi yang optimal dalam menurunkan nilai TSS dan TDS. Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem pengolahan limbah yang lebih hemat ruang, ekonomi, serta ramah lingkungan. Nah, terakhir, demikian pemaparan seminar proposal yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian saya yang berjudul perancangan dan pembuatan prototip sedimentasi menggunakan lamella clarifer. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji. Tak lupa juga saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada dosen pembimbing saya sendiri, yaitu Bu Deni Vitasari. Terima kasih Bu Deni sudah membantu saya dari awal sampai akhir proposal ini dibuat. Mungkin kritik dan saran yang diberikan akan menjadi evaluasi dan perbaikan bagi penelitian yang akan saya lakukan ke depannya. Atas perhatian dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.